thank you nih buat waktunya nih. Di sini kita ada beda waktu 3 jam ya dengan di sana ya. Jadi ini ada sebuah project, mega project ya, exchanger ya. Kita ketahui ya sekarang exchanger nih booming banget. Ini materi yang kita bahas nanti di belakangnya ya. Saya nggak cepat di sini lah ya. Kita mungkin lebih fokus ke nanti ke bisnisnya ya. Tapi ini kita perlu tahu dulu nih historinya nih, backgroundnya kenapa sampai ada peluang untuk kita sebenarnya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang exchanger, kebanyakan orang nih tahunya exchangernya apa? Centralized, betul ya? Ya. Kalau kita tanya, kebanyakan orang main di mana? Kalau kita di Indonesia pasti berbicara tentang Indodax, betul? Ya, Indodax ya, kita pakai Binance atau Binance, betul. Ini keduanya adalah centralized. Ya, tapi ya kita kalau berkaca ya sekarang Binance ada sedikit masalah juga ya, betul ya. Saya tidak menjelek-jelekan, tapi saya bicara fakta. Ya, sekarang lagi ada masalah dengan pihak Amerika Serikat, Amerika SEC ya, betul ya. Ya. Lagi banyak isu lah, karena isu banyak ya. BTC juga tadinya sudah naik lagi, turun lagi. Ya. Dan ini ada satu kejadian juga di akhir tahun lalu ya, kalau tidak salah ya. November 2022 ya. Ini FTX ini salah satu exchanger besar, kalau tidak salah ketiga terbesar. Cukup besar juga, tapi ternyata bikin kaget mata dunia juga. Ternyata exchanger terbesar ini, ketiga ini pun bisa akhirnya hilang atau tumbang. Betul ya, kita bisa cari beritanya. Ini bangkrut, ya ternyata memang ada kepentingan lah di dalamnya ya. Ownernya kayaknya ada melakukan penipuan atau manipulasi. Dan ini menyebabkan kerugian sangat besar, ya. Dan banyak pemain atau user di dalamnya mulai menarik diri atau menarik semua aset mereka keluar, berpindah pada DEX atau Decentralized Exchanger. Ini sebuah fenomena luar biasa sekaligus menjadi sebuah peluang untuk kita bermain di DEX ini. Karena kenapa? DEX ini nggak banyak yang populer, ya. Jadi nggak banyak orang populer pakai DEX. Ya. Karena kenapa? Karena nggak user friendly ya, penampilannya juga kurang menarik ya, nggak punya app sendiri sehingga susah untuk orang mulai mengenal DEX ya. Lebih terkenal SEX lah, CX ya. Tapi kalau kita lihat secara data sudah mulai banyak orang menggunakan DEX dan kapitalisasi pasarnya itu juga sudah sangat besar ya. Kita lihat ya, nggak disangka juga nih dari dulunya. Ini padahal masih bear market loh, maksudnya market lagi turun ya, belum masanya market naik ya. Dari 2022 sampai ke 2023 aja peningkatan luar biasa ya, dari 60 juta menjadi hampir 1 miliar US dollar. Ini peningkatan luar biasa ya. Ya, seperti saya bilang tadi, ini sebuah peluang. Nah, kalau kita bandingkan, apa sih bedanya centralized sama DEX ya? Perbedaan mendasarnya adalah pada sistem pengendaliannya ya. Centralized itu kita boleh analogikan seperti bank ya. Ada pihak yang mengontrol, centralized ya. Semua data kita juga dipegang oleh pihak company seperti Binance. Kalau kita mau daftar akun ke Binance, gampang nggak Pak? Gampang. Betul, tapi kita harus melakukan verifikasi, betul? Iya, betul. Ada verifikasi KYC lah. KYC betul, Indodax juga sama. Saya sebut merek lah, apa ya, karena kan masih running ya. Saya tidak bilang centralized jelek, tapi centralized juga punya satu isu lah, atau punya, jangan bilang kelemahan lah, punya satu isu ya. Ada isu, kenapa? Karena ada pihak-pihak yang nggak suka data mereka terekspos, ya. Tapi centralized juga punya banyak kelebihan juga. Dimana contoh, kita lupa password, kita bisa minta customer service, kita minta forgot password, betul? Iya. Ya itu, tapi punya banyak kekurangan juga, ya kan, bahwa bisa ada data manipulasi, ya terjadi seperti FTX lah ya. Kalau tiba-tiba ownernya bawa kabur, ya habis sudah. Nah, orang mulai mencari satu pilihan exchanger yang benar-benar decentralized atau desentralisasi, tapi kita tidak perlu mengungkapkan data pribadi kita. Karena kenapa? Kita pun punya satu ketakutan bahwa data ini akan kabur atau keluar ya, atau bocor ya kita sebut ya. Dan kita mengendalikan secara penuh keuangan kita. Ya, kita mau bisa kontrol penuh. Ya, inilah disebut decentralized ya. Kalau decentralized wallet kita sudah dengar ya. Ada Trust Wallet, MetaMask, Tokenbox, Coinbase Wallet.
seperti itu, tapi ini ada exchanger. Kenapa? Karena exchanger kita ini punya banyak kelebihan, ya. Selain kita bisa mendapatkan passive income nantinya dengan biaya transaksi yang cukup murah juga, dan yang terpenting kita tidak memerlukan izin lagi atau permission atau trust dari pihak ketiga, ya. Dan ini kita bisa menjadi suatu jembatan kepada ekologi lainnya yang akan kita kerjasama nantinya ke depannya. Akan banyak punya ekologi lain dengan tokenomic coin kita, ya. Ini menjadi suatu liquidity, ya, atau kesiapan dana lah ya, karena ini menentukan juga nih untuk orang memakai platform kita. Dan yang terpenting nomor 6, kita mau mengisolasi atau kita mau menarik diri dari sistem perbankan atau sistem keuangan tradisional ya, konvensional ya, yang sistemnya sentralisasi, yang mungkin sudah dibangun ratusan tahun, tapi punya satu kelemahan juga ya, seperti kita tahu ya, bank pun punya satu kelemahan, yaitu bisa likuidasi, betul ya. Dan keuangan kita kalau kita taruh di bank akan terkena namanya inflasi, betul? Ya, pasti. Jadi kita mau mencari satu pilihan yang dimana kita bisa melawan inflasi ini. Tapi tentu dengan tingkat keamanan yang kita pertimbangkan juga cukup aman lah. Ya. Nah, kalau kita lihat statusnya DEX sekarang bagaimana sih? Kalau kita lihat nih, sekarang market DEX ini, usernya itu lebih dari 40.000 setiap harinya. Dan ini berkembang cukup luar biasa nih dari tahun 2019 ke 2023 ya. 200% lebih. Dan itu di sana orang banyak bermain apa sih? Ya bermain seperti, ya ini jumlahnya mencapai 535 juta dolar ya. Ini seperti ada orang bermain derivatif atau future ya, buy, long, short ya. Ini banyak permintaan nih. Jadi ini sudah seperti kasino ya Pak ya. Ada yang percaya mau naik, ada orang percaya ini akan turun. Jadi seperti game. Nah, di sini sebenarnya kesempatan bagi exchanger. Sebenarnya exchanger kan nggak pusing ya harganya mau naik atau mau turun, dia hanya memfasilitasi saja. Semakin banyak user yang menggunakan exchanger tersebut ya semakin untunglah dia, karena kan dia salah satu penghasilannya dari transaction fee ya, betul ya. Jadi semakin banyak orang bertransaksi di dalam ya dia semakin untung sebenarnya. Karena protokolnya bagaimana kita lihat. Nah, disinilah kita muncul nih. Apa sih yang kita tawarkan? Ya kita tawarkan sebuah tempat ya, atau wadah ya untuk melakukan trading yang menawarkan produk-produk desentralisasi cukup banyak ke depannya ya. Sekarang masih baru staking saja ya, tapi dalam beberapa saat ke depan nih, dalam 1-2 bulan ke depan maksimal akan banyak produk DeFi ya yang kita luncurkan ya. Bisa main future, nanti bisa automated market maker, liquidity provider, ya LP dan lain sebagainya. Kita juga ada banyak tokenomic coin ya yang kita bisa gunakan nanti untuk mendapatkan sebagai tiket masuk lah ke ekologi lainnya yang pastinya menguntungkan. Ya, ini keunggulan kita di BES ya. Yang terutama kita benar-benar desentralisasi. Jadi tidak perlu lagi mengekspos data pribadi kita, nggak perlu KYC. Ya, ini jadi sudah nggak ada isu lagi kebocoran data dan lain sebagainya. Yang kedua, kita menyediakan stabilisasi liquidity pool yang cukup bagus ya, karena kita punya lebih dari satu liquidity pool ya, lebih stabil lah ya, karena kalau liquidity pool kita banyak dan dalam atau besar, orang bisa trading dengan lebih nyaman ya. Dan kita juga ada punya strategi kuantum ya, quantum trading ya, ini bisa meningkatkan penghasilan passive income dari user-user kita nanti ke depannya ya, untuk mendapatkan real income ya seperti koin USDT lah ya, yang pasti paling real dan paling mudah untuk kita transfer atau kita cairkan dalam menjadi mata uang di negara kita ya. Kita bisa transfer ke platform lain atau wallet lain, atau kita mau simpan bisa. Yang kelima, kita mau memberikan satu investasi yang bisa melawan inflasi tentu saja ya. Tentu dengan tingkat keamanan yang tinggi dan dengan biaya yang rendah tentu saja. Dan pada nantinya kita akan juga memberikan dividen ya, seperti company membagikan sharing profit kita kepada semua pemakainya, tentu dengan syarat dan ketentuan ya. Ada syaratnya untuk mendapatkan dividen global ini. Nah, jika dibandingkan dengan DEX lain, ya betul, memang di luar sana kita bukan yang pertama, sudah banyak ada decentralized exchange yang lain, tapi kita punya banyak kelebihan.
ya dari sistem sumber penghasilan kita ada banyak ya, bukan cuma satu ya, bukan cuma staking aja atau farming aja, ada banyak. Dan seperti saya sebutkan tadi juga, kita punya banyak liquidity pool ya, untuk menjamin ketersediaan dana yang cukup tinggi ya, dibandingkan hanya punya satu liquidity pool saja. Lalu distribusi penghasilan kita juga banyak, ya jadi bukan berpatok atau berpusat pada satu sumber saja. Ya, dan kita juga akan berinteraksi dengan ekologi-ekologi yang strategis pihak lain ya, yang sama-sama bisa menguntungkan. Ya, ini yang kita katakan ya. Tapi kita belum rilis dulu, kita belum buka sekarang. Nanti ya sabar, kita akan buka, kita akan kasih tahu siapa partner kita yang besar tentu saja, yang bisa kita lihat, kita akan terkejut juga. Ya, bertahap kita akan umumkan nanti di situs resmi kita sama Twitter resmi kita nih. Ya. Nah, ini ada salah satu BUSD ya, salah satu tokenomic kita juga. Ini seperti yang pasti sih koinnya koin stabil ya. Tapi koin ini berbeda dengan yang kita sudah tahu BUSD, Binance punya ya. Bukan yang beda ya, kebetulan namanya sama. Dan kita tidak bisa dapat BUSD ini di tempat lain. Kita hanya bisa dapatkan melalui program kita staking aja. Dan ini merupakan satu tiket masuk untuk menuju kepada produk atau protokol-protokol DeFi yang lainnya. Jadi kita memerlukan BUSD ini nih. Ya ini sebagai satu jembatan lah untuk menuju ke program-program yang lain. Ya. Nah, ini mekanismenya bagaimana? Jadi kita kalau bisa analogikan kita sebagai banker, kalau dulu orang mau pinjam duit harus ke bank, ya harus ke bank, dan kita mau menaruh duit dapat bunga ya, kita pun harus taruh duit di bank ya, betul ya. Itu sistem sentralisasi. Tapi sekarang semua orang besar kecil, tua muda, jenis kelamin apapun bisa menaruh duitnya seolah-olah seperti bank. Kita menjadi banknya. Ya, karena kenapa? Ini sistem desentralisasi. Kita sudah tidak butuh lagi pihak ketiga. Ya. Jadi semua pihak bisa menjadi liquidity provider atau we can provide the liquidity. Jadi gabung menjadi aset hybrid pool lah dengan aset yang kita miliki, tentu saja kripto ya. Untuk apa sih? Untuk memberikan fasilitas kepada siapa yang membutuhkan, untuk kita sebut borrower ya, atau siapa yang mau meminjam uang ini atau aset ini untuk melakukan suatu kegiatan finansial lainnya. Ya, dan yang pegang koin kita nanti akan punya satu benefit ya, bisa mendapatkan ya yang paling simpel sih dapat daily ROI lah ya, paling simpel ya, dapat return harian. Nantinya kedepannya akan dapat dividen juga global ya. Nah, kita diversifikasi penghasilan, sumber-sumber penghasilan kita ada beberapa ya. Yang pertama yang sekarang sudah mulai jalan ya, tentu saja staking ya. Kita juga bisa punya grup bisnis, ya kita bisa kembangkan jaringan, bisa dapatkan dividen global, ya, dan juga sumber penghasilan lainnya ya. Jika misalnya kita menjadi penyedia fasilitas untuk future trading, ya, dan juga kita bisa dapat capital gain dari koin-koin lainnya ya. Jadi kita koin bukan cuma BUSD ya, ada beberapa koin tokenomic kita juga yang nanti jumlahnya terbatas, harganya pun akan naik. Ya, ini supportnya, teknikal support kita ya. Yang bagus mengenai project kita ini apa? Kita sudah memakai Oracle system ya. Jadi Chainlink ini salah satu providernya untuk menyediakan informasi yang tepat ya. Jadi ini sebagai jembatan antara dunia blockchain dengan dunia real, untuk menyediakan informasi yang sangat akurat kepada pengguna kita. Ini sangat penting untuk transaksi real time-nya, ya, di mana kita bisa menyediakan harga yang sangat tepat atau akurat ya. Ini sangat penting jembatan untuk para user kita. Ini supportnya, karena ini bagian back-end ini sangat menentukan juga nih. Selain daripada sistem ketahanan kita sendiri, ya. Jadi ini ada beberapa lah ya. Ini teknis banget. Yang pasti kita yakin banget bahwa sistem kita ini cukup aman ya, tapi tidak ada yang 100% aman ya. Makanya kenapa kita memberikan program hadiah atau door prize lah ya, atau bukan door prize ya, grand prize lah, kepada siapapun pihak yang bisa menemukan kalau ada celah atau ada kekurangan atau ada kelemahan lah di sistem kita, bisa menemukan, kan ada hadiah khusus untuk siapa yang mencoba atau menemukan lah suatu celah ya, kita sebut ya.
Gimana kita sudah tes, seharusnya sih cukup aman. Tapi kalaupun sampai ada yang menemukan, kita bisa improve lagi ya, kenapa tidak? Ya. Nah, ini juga cara sistem matching-nya, karena kedepannya kita akan banyak ada trading dengan berbagai macam pair, ya. Kita harus memastikan bahwa sistem matching-nya itu berjalan sangat cepat dan paralel ya, langsung bisa terjadi, dan ini membutuhkan ketahanannya sangat kuat, ya, skala yang sangat besar, ya, ketahanan dana yang besar lah kalau saya boleh katakan ya, untuk memastikan hal ini bisa berjalan dengan lancar dan cepat, karena itu sangat penting buat pemakai ya, user ya. Nah, ini juga salah satu tokenomic coin kita yang memakai sistem DAO ya, DAO, di mana kita bisa analogikan kalau siapapun pemegang tokenomic kita bisa dianggap sebagai salah satu shareholder kita lah ya. Kedepannya juga akan berguna untuk sebagai penyumbang suara atau penentu keputusan apapun yang mau dilakukan oleh company ke depannya. Ya, kalau kita bisa katakan ya. Jadi sebagai BOD lah ya, Board of Director, atau seperti member RUPS ya, kalau di bahasa kita. Jadi apapun keputusan yang mau diambil itu berdasarkan pemungutan suara. Ya, ini sistem DAO ya. Ini roadmap kita, ya sekarang kita sudah ada di Q3 2023 ya. Dan dalam beberapa waktu ke depan ya, 1-2 bulan ke depan akan kita buka nih satu persatu produk-produk finansial kita yang lain ya, selain staking ada swap juga, ada liquidity provider juga ya. Dan tahun depan akan mulai banyak buka kantor banyak, dan kita akan secara masif ya, itu mendunia kita melakukan aktivitas online dan offline ya. Kita mau ekspansi besar-besaran ke beberapa negara sekaligus ya, untuk menjangkau lah yang lebih banyak pengguna lagi ke depannya. Ya, kalau kita lihat ya, karena kenapa? Kedepannya dalam waktu dekat ini akan masuk ke eranya market bullish lagi, sekarang masih bear ya, tapi sudah mendekati market bullish, dan ini adalah kesempatan buat kita untuk prepare. Sebelum masa itu terjadi, kita sudah prepare dulu. Seperti saya ingat Binance ya 2019, mereka sudah prepare dari 2018, dan itu booming. Sekarang koin mereka kalau kita boleh bilang BNB ya, jaringan mereka BSC itu dipakai luar biasa. Banyak swap itu pakainya BSC ya. Kita pun mau seperti itu, tapi kita decentralized, mereka centralized. Jadi bisa kita analogikan, kita bayangkan ya, kalau dalam beberapa tahun ke depan, kita juga akan menjadi sangat besar. Yang menjadi salah satu kompetitor mereka lah ya, boleh kita katakan. Dan di tahun 2024 akhir, itu kita juga akan mengeluarkan atau bekerja sama dengan protokol-protokol lain ya, NFT, Metaverse, ya, yang lain sebagainya. Dan kita akan kerjasama dengan jaringan lain. Ya, oke, itu jelas dari bisnis plan kita. Jadi semoga Bapak bisa melihat cara gambaran besarnya. Baru habis ini kita akan melihat bisnisnya ya, duitnya nih. Ya. Sistem bagaimana orang mendapatkan uangnya ya, Pak Sandikala ya.